Halo, minasan. Selamat datang kembali di channel Kumakun. Gimana kabarnya teman-teman pejuang SSW? Kali ini, kita akan langsung tancap gas ke topik yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu, pembahasan materi ujian SSW, Specified Skilled Worker untuk bidang peternakan, dan ini adalah part yang pertama. Di part 1 ini, kita akan fokus membahas dasar-dasar penting. Jadi, buat kalian yang ingin lolos tes teori dan siap bekerja di Jepang, pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel Kumakun dengan klik tombol like dan subscribe di bawah, serta nyalakan notifikasinya ya. Siap. Teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan materi inti kita. Di part 1 ini, kita akan mengupas tuntas tentang peternakan sapi perah. 1. Sapi perah. Hal pertama yang wajib kalian tahu, varietas sapi perah terbesar di Jepang adalah varietas Holstein, yang asalnya dari Belanda. Sapi Holstein ini terkenal karena rata-rata volume susunya yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 8.000 kg per tahun. Ada dua istilah kunci dalam bahasa Jepang yang perlu diingat untuk sapi perah yang sudah melahirkan. Yang pertama adalah Keisangyu, Keisangyu, yaitu sapi perah yang pernah melahirkan. Dan yang kedua adalah Sosangyu, Sosangyu, yaitu sapi yang baru pertama kali melahirkan. 2. Bentuk dan skala manajemen industri. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana manajemen peternakan sapi perah di Jepang. Meskipun manajemen peternakan sapi perah susu di Jepang paling banyak masih berupa usaha keluarga, beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan manajemen korporasi atau industri yang bekerja sama dengan petani maupun perusahaan besar, yang biasa kita sebut megafam. Meskipun jumlah keseluruhan sapi perah di Jepang mengalami penurunan setiap tahun, tren menariknya adalah jumlah sapi yang dipelihara setiap peternak justru semakin meningkat. Kita bisa lihat dari data tabel, di tahun 2005 rata-rata sapi per peternak adalah 38,1 ekor, dan meningkat menjadi 48,0 ekor di tahun 2014. Ini menunjukkan efisiensi peternakan di Jepang yang terus membesar skalanya. 3. Volume susu sapi perah. Nilai rata-rata volume susu yang dihasilkan per sapi perah yang pernah melahirkan di Jepang terus meningkat. Di tahun 2014, rata-rata produksinya sudah mencapai 8.316 kg, meningkat signifikan dari 10 tahun sebelumnya. Siklus hidup sapi perah. Kita masuk ke poin 4, yaitu memahami siklus hidup sapi perah. Siklus ini adalah dasar dari manajemen peternakan. Setelah lahir, sapi disebut pedet dan diberi susu sampai usia 6 bulan. Setelah itu, hingga usia 2 tahun, sapi disebut sapi pembibitan. Umumnya, sapi betina akan mulai diinseminasi buatan dan melahirkan pertamanya pada usia 14-15 bulan. Penting untuk diperhatikan, yaitu jarak melahirkan calving interval. Idealnya, sapi melahirkan setiap 365 hari, atau 1 kali dalam setahun. Namun, di Jepang jarak ini cenderung memanjang. Di tahun 2015, rata-ratanya mencapai 433 hari. Masa kehamilan sapi perah sendiri adalah sekitar 280 hari atau kurang lebih 9,3 bulan. Setelah melahirkan, sapi diperah susunya sekitar 1 tahun. Selama periode ini, kita harus merencanakan inseminasi buatan untuk kehamilan berikutnya. Kemudian, sekitar 2 hingga 3 bulan sebelum kelahiran selanjutnya, pemerahan susu akan dihentikan. Periode ini disebut masa kering, dry period. Ini wajib dilakukan agar nutrisi dapat fokus mengalir untuk pertumbuhan janin dan persiapan induk sapi untuk melahirkan. Secara teori, sapi perah bisa melahirkan sebanyak 7-8 kali. Tapi, rata-rata sapi di Jepang hanya melahirkan sekitar 4 kali saja. Diagram ini menunjukkan lini masa rata-rata hidup dan reproduksi sapi perah yang produktif, khususnya di Jepang berdasarkan data calving interval 432 hari. 1. Fase pedet dan pembibitan. Lahir hingga 6 bulan, sapi disebut pedet.
Periode ini mencakup menyusui 1-2 bulan dan pertumbuhan awal. 15 bulan, sapi betina dianggap sudah matang untuk kawin pertama atau inseminasi buatan. Hamil gestation, masa kehamilan sapi berlangsung selama 280 hari, sekitar 9,3 bulan. 2. Fase produktif awal, 26 bulan atau 2 tahun 2 bulan, sapi melahirkan kelahiran pertama. Ini menandai dimulainya periode produktif susu. 3. Fase siklus produksi, calving interval. Siklus ini adalah kunci produktivitas sapi perah dan diukur dari satu kelahiran ke kelahiran berikutnya. Calving interval, jarak melahirkan, jarak rata-rata antara kelahiran pertama dan kelahiran kedua adalah 14,2 bulan atau 432 hari. Di Jepang, idealnya 365 hari, namun data menunjukkan rata-rata memanjang. Jarak melahirkan ini terbagi menjadi 2 periode utama. Masa pemerahan susu, laktasi, berlangsung selama 11,9 bulan atau 361 hari setelah melahirkan. Di masa ini, sapi diperah susunya. Di tengah masa pemerahan ini, peternak harus merencanakan perkawinan kembali inseminasi untuk kehamilan berikutnya agar siklus tetap berjalan. Masa kering, dry period, berlangsung selama 2,3 bulan sebelum kelahiran kedua. Pada masa ini, pemerahan dihentikan agar nutrisi dapat fokus pada janin yang sedang dikandung dan untuk pemulihan induk sapi. 4. Fase pengulangan dan statistik kunci. 4 tahun, sapi melahirkan kelahiran kedua. Siklus 432 hari kemudian akan berulang, disebut pengulangan rata-rata 3 kali. Rata-rata usia subur, sapi perah umumnya produktif hingga usia 6-7 tahun, dengan rata-rata total 4 kali melahirkan saja. Puncak laktasi, produksi susu sapi perah akan mencapai volume tertinggi saat sapi berada pada fase 3-4 kali melahirkan. Memahami diagram ini membantu peternak menentukan kapan waktu terbaik untuk inseminasi buatan dan kapan harus menghentikan pemerahan masa kering untuk mencapai produktivitas maksimal. 5. Periode subur sapi perah. Selanjutnya, kita bahas periode subur sapi perah. Ini sangat erat kaitannya dengan jarak melahirkan. Periode subur atau fase pembuahan pada sapi perah perlu dipersiapkan agar sapi bisa melahirkan pedet keduanya pada umur ideal, yaitu 14-15 bulan. Untuk menghitung jarak melahirkan, kita bisa menggunakan konsep periode kosong, open period, yaitu jumlah hari sapi tidak hamil. Periode kosong ini, jika ditambahkan dengan masa hamil sapi, akan menghasilkan total jarak melahirkan. Menjaga periode kosong tetap pendek adalah kunci untuk mempertahankan calving interval yang ideal dan efisien. Setelah melahirkan pedet yang pertama, urutan kelahiran selanjutnya disebut kelahiran kedua, kelahiran ketiga, dan seterusnya. Data menunjukkan, periode subur sapi perah di Jepang, yang disebut keisan, giu, cenderung semakin singkat. Penyingkatan periode subur ini bisa menyebabkan beberapa masalah. Misalnya, gangguan pada organ penyusu seperti mastitis, infeksi ambing susu, gangguan perkembangbiakan, atau gangguan pada tungkai dan kaki, yang semuanya berujung pada penurunan kualitas dan kuantitas susu. 6. Pakan ternak. Sekarang kita beralih ke poin krusial, yaitu pakan ternak. Pakan yang diberikan pada sapi perah dibagi menjadi 2 jenis utama, pakan konsentrat dan pakan kasar. Pakan konsentrat biasanya diberikan dalam bentuk campuran. Unsur utama dalam pakan campuran ini seringkali adalah jagung impor. Sedangkan pakan kasar, terdiri dari silase, yaitu pakan ternak hijau yang diawetkan, atau rumput kering yang bisa diproduksi secara domestik di Jepang maupun diimpor dari luar negeri. 7. Pemeriksaan kualitas susu. Selanjutnya, kita bahas pemeriksaan kualitas susu. Kualitas susu antara satu sapi dengan sapi lain, bahkan antara peternak yang berbeda, akan bervariasi. Pemeriksaan ini dilakukan atas susu sapi yang dikirimkan. Ada beberapa indikator penting dalam pemeriksaan kualitas susu, antara lain, rasional lemak susu, rasio protein susu, rasio padatan tak berlemak,
serta pemeriksaan higienitas seperti jumlah sel somatik dan jumlah bakteri. Semua indikator ini penting untuk memastikan susu aman dan bermutu tinggi. 8. Panas di musim panas dan sapi perah. Poin terakhir di halaman ini adalah tantangan yang dihadapi sapi perah saat musim panas. Suhu ideal atau zona nyaman bagi sapi varietas Holstein adalah 13–18 derajat Celcius. Sayangnya, varietas ini tidak kuat di suhu panas. Ketika kelembaban udara dan suhu naik hingga sekitar 30 derajat Celcius, sapi akan mengalami penurunan nafsu makan. Ini berakibat langsung pada penurunan volume susu dan kualitas unsur susu. Sapi perah memiliki suhu tubuh normal 38,5 derajat Celcius, sedikit lebih tinggi dari manusia. Suhu yang tinggi ini dipengaruhi oleh rumen, perut beludru, yaitu tangki fermentasi di perutnya. Akibat dari pengaruh pemanasan global, hari-hari dengan suhu tertinggi di atas 30 derajat Celcius dan hari-hari ekstrim dengan suhu tertinggi di atas 35 derajat Celcius di musim panas Jepang semakin banyak. Ini menjadi tantangan besar dalam manajemen peternakan. Perlu Anda ketahui, masalah ini sangat serius. Sebagai contoh, pada musim panas tahun 2010, tercatat ada 959 ekor sapi perah mati atau tidak menghasilkan karena cuaca panas ekstrim. Ini bukan masalah sepele. Mari kita lihat data dari tabel. Tabel ini menunjukkan korelasi jelas antara peningkatan suhu lingkungan dengan kondisi sapi perah. Saat suhu naik dari 18 derajat Celcius ke 30 derajat Celcius, ada beberapa hal krusial yang terjadi. Perhatikan, volume susu turun drastis dari 27,5 kg menjadi hanya 19,3 kg per hari. Volume asupan pakan sapi pun berkurang signifikan. Dan yang paling mengkhawatirkan, suhu tubuh sapi meningkat ke 40,2 derajat Celcius, dengan jumlah napas meningkat tajam hingga 73,1 kali per menit. Ini adalah indikasi jelas bahwa sapi mengalami stres panas yang berat. Lalu, bagaimana kita mengatasinya? Penanganan suhu panas menjadi salah satu masalah besar bagi peternak. Cara-cara yang bisa dilakukan adalah dengan memasang fasilitas pendingin seperti kipas angin atau sprinkler, penyemprot air, menanam pohon peneduh di sekitar kandang, dan tentunya manajemen nutrisi yang baik. Kuncinya, sapi perah sangat sensitif terhadap kualitas udara, terutama di musim panas. Jadi, wajib menciptakan lingkungan agar sapi bisa minum air bersih, mendapatkan udara yang bersih, dan dingin setiap saat. 9. Penanganan kotoran dan urin. Kita pindah ke poin 8, yaitu penanganan kotoran dan urin. Pengelolaan kotoran dan urin di Jepang diatur secara ketat oleh undang-undang. Hal yang sangat penting adalah membuat kompos yang berkualitas baik dan menggunakannya kembali untuk pupuk di padang rumput atau di lahan petani padi. Meskipun penggunaan kompos adalah solusi, ada masalah lain yang timbul. Seiring peningkatan jumlah sapi yang dipelihara per peternak, volume kotoran dan urin pun meningkat drastis. Masalahnya adalah, lahan untuk menanam rumput atau tanaman pakan ternak di Jepang relatif rendah dibandingkan dengan peningkatan jumlah ternak. Ini menciptakan tantangan besar dalam mengelola kelebihan volume limbah. Sehingga timbul permasalahan mengenai kotoran dan urin yang berlebihan karena sulitnya menambah lahan padang rumput milik sendiri untuk penyerapan limbah tersebut. Untuk mengelola kelebihan limbah ini, kotoran dan urin dikumpulkan di sebuah tempat yang disebut area kompos, seperti yang terlihat pada gambar di layar ini. Pengelolaan kompos yang benar adalah kunci sukses manajemen limbah di peternakan. Oke, teman-teman. Dengan selesainya pembahasan mengenai penanganan limbah sapi perah, maka kita telah tuntas membahas semua materi yang tercakup dalam sesi pembahasan SSW Peternakan Part 1. Dari siklus hidup sapi, tantangan panas musim panas, hingga manajemen limbah, semua poin penting sudah kita kupas. Pastikan kalian mengulang kembali materi ini dan mencatat semua istilah serta data krusial yang sudah kita pelajari bersama. Terima kasih sudah belajar bersama Kumakun. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembahasan SSW Peternakan Part 2 yang akan datang.
Sampai jumpa di video berikutnya. Ja, matane.